Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Alim Habibi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil tugas akhir saya yang berjudul Waste Collection Facility Routing Problem with Intermediate Facility dengan studi kasus PD Kebersihan Kota Bandung, wilayah Selatan. Nah, ini adalah bab 1, di mana di bab 1 ini ada peningkatan jumlah sampah dari tahun 2018 ke tahun 2019. Ini adalah grafik peningkatannya, di mana penyumbang sampah terbesar itu adalah kota metropolitan dengan jumlah penduduk melebihi 1 juta jiwa, di mana dia menyumbangkan sampah hingga 1.300 meter kubik per hari. Nah, salah satu kota metropolitan adalah kota Bandung, di mana dia adalah kota yang memiliki penduduk sebanyak 2,5 juta jiwa. Nah, adapun di kota Bandung ini, sampah yang masuk ke tempat pembuangan sampah itu adalah sebesar 1.941 meter kubik per hari pada tahun 2019. Di mana jumlah sampah itu tertinggi adalah wilayah Bandung Selatan. Nah, di wilayah Bandung Selatan itu sendiri sampah per harinya itu per hari per tahunnya itu mencapai 489,91 meter kubik, di mana dia mempunyai 41 TPS yang dilayani menurut jadwal pelayanannya. Ini adalah jumlah sampah yang masuk ke tempat pembuangan sampah sementara pada bulan Januari hingga Desember, di mana ada lonjakan tertinggi pada bulan Juni. Nah, pada bulan Juni itu ternyata ada lonjakan yang paling tinggi, yaitu pada minggu kedua di bulan Juni. Dan ini setiap periode hari dalam minggu tersebut, periode 1 mencerminkan hari Senin hingga periode 7 mencerminkan hari Minggu, di mana penyebab meningkatnya volume sampah itu adalah karena pada 3 Juni itu adanya lebaran, sehingga banyak keluarga berkumpul di tempat ramai, sehingga menyebabkan banyak pedagang yang menjual dagangannya di tempat ramai tersebut, sehingga menyebabkan volume sampah meningkat. Contohnya adalah TPS BI Braga yang biasanya itu sampahnya, jumlah sampah yang masuk ke TPS itu 10 meter kubik, ini pada 3 Juni bisa sampai 16 meter kubik. Nah, masalahnya adalah ketika terjadi lonjakan demand tertinggi seperti tadi, dan PD Kebersihan masih menerapkan rute dan dengan kendaraan existing, maka akan menyebabkan adanya potensi sampah yang tidak terlayani. Berikut adalah yang saya kuning-kuningin, ini adalah sampah yang tidak dapat diangkut. Jika dilihat pada setiap periodenya, pasti ada sampah yang tidak diangkut, sehingga menimbulkan pelayanannya tidak bisa maksimal. Nah, namun karena PD Kebersihan ini adalah perusahaan pelayanan, maka dia harus meningkatkan pelayanannya, karena hal itu bertentangan dengan peraturan Kota Bandung nomor 14 tahun 2011. Nah, solusinya adalah menambah servis pada kendaraan existing yang biasanya mengunjungi TPS 1 kali bisa sampai 2 kali atau lebih. Nah, konsekuensinya adalah terjadi penambahan jarak. Nah, di sini di penelitian tugas akhir ini dicari jarak yang paling minimum. Nah, ini adalah alur dari penugasan kendaraan, dimulai dari depo, mengunjungi tempat pembuangan sampah sementara, kemudian mengosongkan muatannya pada tempat pembuangan akhir atau dalam hal ini intermediate facility, dan hal ini bernilai 1 trip, dan kendaraan akan mengunjungi TPS kembali ketika waktu operasionalnya masih tersedia dan membuang sampah kembali kepada TPA. Adapun permasalahan ini akan diselesaikan menggunakan model Markov,
dan kawan-kawan, yaitu Waste Collection Vehicle Routing Problem with Intermediate Facility. Nah, bagaimana menyelesaikan masalah? Di sini dari model tersebut diselesaikan menggunakan algoritma greedy dengan local search. Kenapa? Karena jumlah konsumen pada penelitian ini sangat banyak, antara 20 hingga 30, dan jenis kendaraan yang digunakan juga sangat banyak pula. Ada 3 kendaraan, sehingga akan cepat diselesaikan jika menggunakan metode heuristik. Namun kelemahannya adalah pendekatan ini hanya mencapai mendekati global minimum. Nah, model ini adalah model minimasi biaya. Kenapa dipakai minimasi biaya? Karena minimasi biaya akan setara dengan jarak. Jika jarak biaya minimum, maka jarak juga akan minimum. Sehingga rumusan masalahnya adalah bagaimana menentukan penugasan kendaraan PD Kebersihan Kota Bandung untuk mengangkat sampah dari TPS menuju TPA dengan jarak minimum. Karena tadi yang dicari jarak, terus karena model matematikanya adalah minimasi biaya, sehingga rumusan masalah kedua ini akan dicari biaya yang minimum. Dan pada rumusan masalah ketiga akan dilihat berapa presentasi peningkatan pelayanan pada TPS tersebut setelah dilakukan penugasan yang baru. Ini tujuannya. Ini ada batasan masalahnya. Ada asumsi tidak mempertimbangkan kemacetan lalu lintas. Ini teori. Dan ini adalah model konseptual, di mana di sini ada 10 parameter. 7 parameter digunakan sebagai inputan awal untuk menugaskan kendaraan, dan ada 3 parameter, yaitu biaya tetap, biaya persatuan jarak, biaya persatuan waktu, yang digunakan sebagai hasil kali dari output penugasan kendaraan. Sehingga di sini dicari biaya yang paling minimum. Ini adalah metodologi permasalahannya. Ini data yang dikumpulkan. Ini verifikasi model, validasi. Nah, step awalnya yaitu dari data-data yang tadi akan diinputkan, kemudian solusi akan diselesaikan menggunakan metode heuristik, yaitu menggunakan algoritma greedy. Kemudian setelah didapatkan solusi awal tersebut, solusi akan diperbaiki menggunakan local search, sehingga didapatkan solusi perbaikan. Ini adalah step algoritma greedy-nya. Dan ini adalah step dari local search. Ini adalah analisis. Ada analisis presentasi pelayanan TPS-nya, terus potensi maksimal pengangkutan dibandingin antara existing dengan optimasi. Lalu ada tingkat utilitas penggunaan kapasitas kendaraan. Terus ada analisis jarak, di mana setelah optimasi ini dihasilkan jarak yang lebih rendah, karena setelah optimasi ternyata tingkat utilitas kendaraan itu lebih tinggi, sehingga kendaraan hanya sedikit yang mengunjungi TPA. Kunjungan ke TPA itu lebih sedikit, sehingga jarak juga sedikit. Karena jarak dari TPS ke TPA itu bisa sampai 50 km. Ini analisis trip. Ini waktu, di mana waktu yang dipengaruhi jarak tentunya setelah optimasi lebih rendah karena jarak lebih rendah. Namun karena jumlah volume sampah yang diangkut lebih tinggi, maka saat setelah optimasi itu waktunya akan meningkat untuk waktu loading dan unloading. Ini adalah sensitivitas biaya, di mana paling tinggi adalah biaya jarak, kedua waktu, dan biaya tetap. Biaya tetap tidak dipengaruhi oleh
perubahan dari jarak dan waktu, sehingga dia hanya ditentukan oleh jumlah kendaraan yang digunakan saja. Ini adalah analisis total biaya. Nah, kesimpulannya adalah setelah optimasi ternyata total jaraknya yang hasil optimasi lebih rendah sebesar 1042,72 km yang dipengaruhi oleh tingkat utilitas kendaraan itu tadi, dan cost setelah optimasi lebih rendah juga, yaitu memiliki perbedaan sebesar 2.218.357. Dan setelah optimasi juga tingkat pelayanan meningkat dari 97,59% menjadi 99,92% atau meningkat 2,33%. Nah, sarannya adalah bagi perusahaan perlu mempertimbangkan tingkat utilitas kapasitas kendaraan karena akan berpengaruh dengan jarak, dan biaya yang paling sensitif di sini adalah biaya yang diakibatkan oleh jarak, sehingga perusahaan perlu mempertimbangkan hal tersebut. Dan pada saat existing ada beberapa TPS yang dilayani terlalu berlebihan sehingga menyebabkan beberapa TPS lain tidak terlayani. Dan untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan algoritma selain algoritma Grady dan local search dan mempertimbangkan kemacetan lalu lintas. Nah, ini adalah hasil dari penugasan kendaraan yang baru pada setiap periodenya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.